pungutan di sekolah seperti itu. Nah, nanti kita ini juga diawasi oleh Ombudsman. Iya, betul sekali. Jadi untuk pungutan di sekolah itu banyak ya. Kalau yang tidak boleh sesuai dengan Permendikbudnya itu memang tidak boleh ada jumlah disebutkan, tidak boleh. Kenapa harapan pelapor ini harus ada? Karena kadang-kadang apa yang diharapkan pelapor dan kewenangan serta proses pemeriksaan yang ada di kita ini kadang-kadang tuh nggak match gitu. Halo Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra bisa menemani Sobat Mako semuanya untuk kali ini gitu ya. Dan kali ini saya akan ngobrol gitu ya dengan salah satu narasumber saya. Dan saya sudah terhubung, langsung aja kita sapa gitu ya. Ada Mbak Sylvia Rizky. Beliau adalah asisten perwakilan Ombudsman Republik Indonesia wilayah Jawa Timur. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Mbak Sylvia. Selamat pagi Mbak Citra dan para pendengar podcast Mako Suara Cita. Apa kabar nih Mbak? Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Jawa Timur juga COVID-nya sudah semakin menurun nih ya. Benar, jadi alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan meskipun lewat Zoom. Nah, kita sih pengennya ketemu langsung ya, tapi memang karena jarak ya, untuk sementara kita bertemunya lewat Zoom dulu berarti ya Mbak Sylvia ya. Iya, baik, enggak apa-apa. Oke, Mbak, tapi sebelumnya nih ngomong-ngomong ya tentang Ombudsman sendiri. Mungkin sebagian dari Sobat Mako sudah tahu gitu ya, apa sih sebenarnya Ombudsman. Tapi mungkin sebagian yang lain tuh nggak ngerti gitu ya. Ini sebenarnya apa sih, badan apa sih gitu. Boleh dijelasin dulu nggak sih Mbak Sylvia? Oke, baik. Jadi memang banyak yang belum mengerti sih Mbak sebenarnya karena nama ombudsman sendiri ini kan kayak bahasa asing ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi bisa dipahami kalau banyak masyarakat Indonesia itu yang memang belum tahu gitu. Ombudsman sendiri itu dari bahasa Swedia. Nah, kenapa kok Ombudsman Republik Indonesia itu tetap pakai nama Ombudsman, bukan nama seperti harus di bahasa Indonesia kan gitu ya, seperti KPK, karena kita ada persatuannya di seluruh dunia, jadi supaya dunia itu juga tahu kalau oh Indonesia punya Ombudsman nih gitu. Nah, untuk Ombudsman sendiri itu apa? Jadi Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan penyelenggara negara termasuk BUMN, BUMD, pokoknya yang dananya itu bersumber dari APBN dan APBD seperti itu. Jadi segala bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan menggunakan dana-dana tersebut itu dapat diawasi oleh Ombudsman. Jadi intinya kita ini sebagai pengawas pelayanan publik seperti itu. Jadi seperti kayak badan pengawas gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi masyarakat bisa berperan aktif untuk melakukan pelaporan, tapi kita juga ada inisiatif tersendiri untuk misalnya ada case-case atau isu-isu yang lagi hangat di masyarakat, kita juga bisa turun langsung. Tapi sejauh ini kita memang lebih banyak mendengarkan masyarakat ya, keluarnya terkait pelayanan publik itu seperti apa. Nah, mungkin juga bisa saya jelaskan apa aja sih yang kami awasi. Kan pelayanan publik ini luas, seperti itu ya Mbak Citra ya? Iya, benar. Jadi yang kami awasi itu pelayanan publik itu kita lihatnya itu ada maladministrasi atau tidak dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu. Nah, apalagi nih maladministrasi, pusing deh. Ini mungkin bisa saya jelaskan. Jadi maladministrasi itu administrasi. Jadi ada yang salah ada permasalahan atau ada yang salah di administrasinya seperti itu. Nah, nanti yang kita coba perbaiki itu di situ. Jadi kita lihat apakah ada maladministrasi di situ. Misalnya nih, maladministrasi itu apa sih? Jadi perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, terus pengabaian kewajiban hukum, permintaan sejumlah uang ya, seperti mungkin pungli kasarannya seperti itu, ada juga penundaan berlarut. Jadi misalnya mengurus izin apa nih, atau misalnya KTP kok 2 bulan belum jadi-jadi ya, 6 bulan belum jadi-jadi. Nah, itu juga termasuk maladministrasi dan itu bisa dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia.
seperti itu. Biasanya kalau misalnya kita melaporkan itu dalam bentuk yang seperti apa sih gitu loh, melalui media sosial kah atau ada hotline khusus yang memang masyarakat ini bisa mengadukan langsung ke ombudsman seperti itu atau bagaimana? Oke, baik. Untuk melapor itu sebenarnya kita banyak kanal-kanal online seperti di website Ombudsman sendiri, yaitu ombudsman.go.id. Di situ ada langsung form pengaduan. Jadi masyarakat nanti di situ dituntun untuk langsung melaporkan pengaduannya, itu sudah ada persyaratan apa saja di situ. Jadi sangat mudah melalui website ini. Atau kalau misalnya memang ingin kalau website kan masih satu arah, seperti ingin dua arah itu, ingin langsung ada yang menjawab, bisa melalui email atau WhatsApp. Untuk email di Jawa Timur sendiri adalah pengaduan.jatim@ombudsman.go.id. Untuk WhatsApp-nya sendiri 0811 126 3737 seperti itu. Nah, perbedaannya untuk Ombudsman Republik Indonesia Pusat dan Jawa Timur juga mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya. Nah, ini kan para pendengar podcast Mako Suara Cita ini kan masyarakat Malang Raya nih. Nah, itu termasuk di dalam yurisdiksi kami gitu, Jawa Timur. Jadi yang terlapornya atau instansi yang akan dilaporkan itu berada di Jawa Timur. Nah, itu melapornya ke kami. Jadi misalnya ada permasalahan pelayanan publik di Pemkot Malang atau misalnya di kantor pertanahan Kota Malang, nah itu bisa langsung melapor ke Jawa Timur supaya nggak jauh-jauh ke Jakarta seperti itu. Oke. Nah, biasanya nih apa yang dilakukan gitu ya ketika mungkin dalam prosesnya ini menemukan seperti yang tadi dibilang Mbak Sylvia tentang maladministrasi seperti itu. Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Ombudsman? Oke, mungkin bisa saya jelaskan. Untuk melapor di Ombudsman itu tadi kita menerima laporan dari masyarakat. Nah, ada persyaratan juga yang harus dilengkapi oleh masyarakat. Jadi itu harus, yang pertama, harus sudah dilaporkan ke instansi yang dilaporkan ini, yang diadukan ke Ombudsman. Ya? Jadi misalnya terkait misalnya kok KTP saya kok nggak jadi-jadi nih, saya mengurus di Dispenduk Capil Kota Malang. Nah, itu harus sudah konfirmasi dulu ke instansi yang dilaporkan itu. Kenapa? Karena di Pemkot Malang sendiri juga pasti punya kanal-kanal pengaduan. Nah, mungkin itu yang belum disentuh oleh masyarakat. Jadi kita istilahnya kita harus jalan dulu nih kanal-kanal pengaduan lokal di instansi-instansi tersebut. Nah, kalau memang dari situ masih buntu ya masyarakat, nah itu bisa dilaporkan ke Ombudsman. Persyaratannya harus itu, terus ada KTP dan menjelaskan uraian peristiwa ya, serta bukti-bukti maladministrasi tersebut. Untuk prosesnya di kami, nanti kami itu ada verifikasi berkas. Setelah itu laporan di kami ini akan kami tindak lanjuti dengan cara kita ada banyak mekanisme ya. Biasanya kita ada permintaan klarifikasi. Bisa datang langsung, bisa melalui surat. Nah, kenapa kok namanya klarifikasi? Karena kita ini Ombudsman ini berada di tengah, begitu ya, penyambung antara masyarakat dengan penyelenggara layanan yang biasanya adalah negara ataupun instansi-instansi pemerintah seperti itu. Nah, Ombudsman ini menyambungkan antara masyarakat ke penyelenggara layanan begitu. Jadi kita harus mendengar kedua belah pihak supaya seimbang gitu. Setelah kita mendapatkan laporan, kita mendengar laporan nih dari masyarakat. Nah, saatnya kita klarifikasi bagaimana tanggapan dari instansi atau penyelenggara layanan terhadap laporan ini. Apakah apa saja yang sudah dilaporkan atau laporannya seperti apa, seperti itu. Nah, dari ketika kita sudah mendengarkan kedua sisi nih, nah nanti kita akan melakukan analisis terhadap informasi-informasi dari kedua belah pihak, apakah ada pelanggaran maladministrasi itu, ataukah memang dari instansi ini memang sudah benar sesuai dengan standar prosedurnya dia seperti apa, atau SOP ya kalau di instansi-instansi itu. Karena banyak juga laporan dari masyarakat yang sebenarnya masyarakat ini cuma nggak ngerti atau mungkin kurang informasi terhadap alur pengaduannya atau alur
proses dari pelayanan publiknya itu seperti apa, masyarakat nih nggak ngerti. Misalnya memang harus seminggu seperti itu, atau memang harus sebulan, tapi masyarakat nggak sabar, atau ada persyaratan yang kurang seperti itu yang masyarakat merasa loh, saya kok dikasih persyaratan seperti ini, harusnya nggak perlu. Nah itu nanti yang kita cross check kembali di SOP atau standar operasional prosedur yang ada di instansi-instansi ini seperti itu. Apakah syarat-syaratnya sesuai dengan SOP, terus alur pelayanannya sesuai dengan SOP. Nah, kalau memang itu sudah sesuai, berarti memang tidak ada maladministrasi yang dilakukan oleh instansi. Nah, tapi kalau memang tidak ada yang tidak sesuai atau kita menemukan maladministrasi, nah kita akan melakukan saran-saran perbaikan seperti itu. Jadi misalnya ketika laporannya terkait KTP saya kok nggak jadi-jadi nih. Nah, nanti kita klarifikasi. Oh ya, ini sudah tinggal cetak. Nah, kita akan mendorong untuk segera dilayani seperti itu. Jadi tergantung dari apa yang dilaporkan seperti itu. Atau misalnya banyak juga laporan kita itu yang terkait pungutan di sekolah seperti itu. Nah, nanti kita ini juga diawasi oleh ombudsman. Iya, betul sekali. Jadi untuk pungutan di sekolah itu banyak ya. Kalau yang tidak boleh sesuai dengan Permendikbudnya itu memang tidak boleh ada jumlah disebutkan, tidak boleh. Jadi kalau sumbangan itu boleh. Nah, sumbangan kan sifatnya itu sukarela ya. Tidak boleh ada nominal seperti itu. Nah, tidak ditentukan berarti berapanya. Nah, kalau sudah ada nominal, nah ini sudah termasuk maladministrasi di kami. Nah, nanti kami akan melakukan saran-saran perbaikan. Selama ini banyak juga ada yang kami sarankan untuk harus dikembalikan semua, dan itu memang dilaksanakan untuk dikembalikan. Seperti itu. Nah, tadi kalau Mbak Sylvia bilang itu kan memberikan saran gitu ya. Kalau kita tahu bahwa ombudsman ini adalah lembaga independen gitu, apakah berhak memberikan sanksi gitu ketika mengetahui ada suatu pelanggaran? Oke, untuk sanksi sendiri itu seperti ini konsepnya. Ombudsman ini non litigasi ya, maksudnya itu di luar dari badan peradilan seperti itu. Tapi kalau pengadilan, kepolisian itu kan badan apa ya? Badan khusus untuk peradilan seperti itu. Nah, itu memang dia ada sanksi yang diatur oleh peraturan dan undang-undang. Kalau di kami di Undang-Undang Ombudsman RI itu memang kita adanya itu saran perbaikan seperti itu. Sanksi pun itu bisa, misalnya pegawainya disanksi, tapi kita hanya menyarankan kepala daerah itu untuk menyangsi. Jadi yang akan memberikan sanksi itu kepala daerahnya seperti itu, bukan ombudsman langsung. Begitu. Nah, selama ini ada juga di suatu kota di Jawa Timur, waktu itu ada pungli dan memang ada rekamannya seperti itu. Nah, kita sarankan kepada wali kota untuk memberikan sanksi kepada pegawai tersebut, dan ya selama ini memang sudah dijalankan dengan baik sanksi dari ombudsman seperti itu. Jadi kita memang ranahnya adalah perbaikan ya. Jadi kita tidak mensanksi tidak menjustis instansi ataupun masyarakat. Kita ayo nih kita perbaiki bersama. Seperti apa nanti perbaikan ke depannya untuk pelayanan publik yang lebih bagus seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya sejauh ini nih Mbak Sylvia, pengaduan yang paling banyak dari masyarakat gitu ya, itu tentang apa sih? Paling banyak nomor 1 itu terkait pertanahan dan pelayanan desa. Begitu. Kalau pertanahan ini di kantor pertanahan ya, jadi misalnya masyarakat mengurus sertifikat tanah seperti itu, tapi kok lama, terus kendalanya apa? Nah, itu memang sering banget dilaporkan ke ombudsman. Terus pelayanan desa. Nah, pelayanan desa ini banyak banget. Dari hal-hal kecil yang sebenarnya bukan termasuk dari fungsi kepala desa, juga masyarakat minta misalnya mediasi apa gitu ya, permasalahan rumah tangganya itu kan sebenarnya bukan
apa ya, bukan ranah kepala desa, tapi itu banyak juga yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini kalau di desa ini sangat tinggi ya, harapan dari pelayanan di desa itu seperti apa aja, seperti pelayanan keterangan miskin, terus surat keterangan waris yang seharusnya itu memang sudah menjadi ranah pengadilan, itu masih ada dilayani di desa. Jadi banyak sekali yang melaporkan terkait pelayanan di desa seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa ombudsman ini memang cakupan untuk pengawasannya sangat luas ya Mbak Sylvia, karena tadi saya pikir itu hanya instansi aja ya, terus kemudian kayak KTP atau mungkin hal-hal lain terkait seperti tadi pertanahan, ternyata memang juga mengawasi sekolah tentang pungli seperti itu. Iya, karena kalau untuk terkait sekolah itu kan dia dapat dana POS ya, dana APBN, nah ataupun APBD. Nah, itu juga termasuk dari pelayanan publik yang diawasi oleh ombudsman seperti itu. Selain itu kita banyak juga pelayanan lain, misalnya di imigrasi seperti itu, atau yang paling banyak juga di itu sih di Dispenduk Capil Administrasi Kependudukan seperti itu. Hal-hal lain terkait kewenangan ombudsman ini kok banyak banget gitu ya Mbak ya. Yeah. Nah itu sebenarnya kita dibatasin juga kok. Nah pembatasannya adalah laporan yang disampaikan itu belum dilaporkan ke pengadilan. Nah kalau sudah dilaporkan ke pengadilan nih, nah kita udah nggak bisa meriksa lagi seperti itu. Berarti bukan ranah ombudsman lagi ya? Iya, karena dia sudah memilih lembaga peradilan seperti itu. Terus perkara yang termasuk pidana, perdata, nah ini banyak banget yang di masyarakat sebenarnya mungkin kurang paham ya, ini ranahnya apakah perdata atau pidana. Nah, apakah yang termasuk yang bisa diselesaikan oleh ombudsman? Nah, itu banyak sekali. Nah, itu bukan ranah kita dan kita banyak menolak laporan yang seperti itu, begitu. Oke. Nah, ini kan sangat luas ya. Kemudian kita tahu bahwa ombudsman adalah perwakilan Ombudsman Republik Indonesia ini adalah perwakilan Jawa Timur. Apakah ada perwakilan-perwakilannya juga di setiap daerah? Karena kita tahu bahwa Jawa Timur ini kan lingkupnya juga sangat luas gitu ya. Iya, jadi selama ini kita sampai saat ini masih ada di tiap ibu kota provinsi aja sih Mbak. Tapi memang di undang-undang itu memungkinkan kita untuk membuka di kota-kota tertentu seperti itu. Cuma sampai sekarang SDM-nya memang yang belum sampai untuk menjangkau, apalagi di Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota. Nah itu makanya kita Ombudsman Jawa Timur juga lumayan kerjanya gitu ya untuk mengawasi 38 kabupaten kota gitu ya. Oke. Nah, biasanya nih Mbak, karena kan memang saking banyaknya gitu ya, apakah ombudsman ini hanya menunggu pengaduan saja, atau misalnya juga ada beberapa periode di mana ombudsman ini mengadakan sidak misalnya begitu ya ke setiap daerah, atau seperti apa? Oke, jadi memang ombudsman ini banyak cara. Satu laporan dari masyarakat ini cuma salah satu begitu bentuk pengawasan kami. Pengawasan kami lainnya itu ada inisiatif. Jadi ada isu-isu yang sedang hangat di masyarakat dan kita memutuskan untuk wah ini harus kita awasi. Nah kita bisa turun di situ dan kita juga melakukan diseminasi kebijakan-kebijakan publik seperti itu yang biasanya kita lakukan setahun sekali atau 2 kali. Jadi kita juga melakukan pencegahan maladministrasi terhadap pelayanan publik. Jadi kita sosialisasi seperti itu, lalu kita adakan pertemuan dengan instansi-instansi untuk menjelaskan sebenarnya apa sih yang boleh, apa sih yang tidak boleh, apa yang termasuk maladministrasi gitu. Jadi memang kadang-kadang di instansi pemerintah sendiri itu tidak sadar kalau itu termasuk maladministrasi, karena itu adalah misalnya proses yang selama ini sudah terjadi dan dianggap lumrah dan biasa seperti itu. Nah, itu kita perbaiki lagi. Jadi kita memang konsepnya itu memperbaiki agar kedepannya itu pelayanan publik itu lebih bagus lagi. Seperti itu.
Berarti tidak ada jadwal khusus gitu ya, misalnya dalam 1 tahun itu kita 3 kali berkunjung atau 4 kali berkunjung di suatu daerah begitu? Iya, tidak ada sih Mbak. Jadi tergantung laporan dari masyarakat, dan itu tadi kita selalu ada inisiatif dari Ombudsman RI itu yang biasanya nyuruh kita turun. Misalnya isunya sekarang lagi lagi hangat terkait misalnya buruh. Nah, itu kita langsung turun ke kota-kota yang misalnya BPJS Ketenagakerjaan terkait buruh, atau punya pabrik-pabrik yang memang banyak sekali pekerjanya seperti itu. Jadi itu ada case by case yang memang sudah ada surat tugasnya dari Jakarta seperti itu, dan itu memang banyak sekali sih. Jadi kita nggak bisa menentukan 1 tahun ini berapa kali seperti itu. Karena memang cakupan wilayahnya juga luas, kemudian juga tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kewenangannya sendiri ya, harus ada perintah juga dari pusat berarti ya Mas Sylvia? Iya, betul sekali, karena memang kita terpusat di Ombudsman RI seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih sebenarnya sudah berapa lama sih Ombudsman ini ada? Wah, sebenarnya tuh sudah lama sekali, dari tahun 2000 itu. Tapi agak terdengar asing ya. Iya, jadi emang dari tahun 2000 itu Presiden Gus Dur, Mbak. Nah, itu yang mencetuskan Ombudsman dulu. Kita masih dulu namanya Komisi Nasional Ombudsman seperti itu. Lalu tahun 2008 kita sudah menjadi Ombudsman Republik Indonesia dengan undang-undang yang baru begitu. Nah, kenapa kok suaranya mungkin kurang terdengar? Karena mungkin ya isu-isu yang kita selesaikan itu nggak segempar apa yang diselesaikan oleh KPK gitu ya. Kalau KPK kan benar-benar yang masyarakat wah gitu. Karena pemberitaannya pun juga heboh misalnya gitu ya. Nah, kita memang dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar itu kita awasi, dan kita juga kadang-kadang tidak menggunakan pendekatan terlalu mengekspos ke media, karena kita juga menjaga hubungan baik dengan instansi seperti itu. Jadi supaya nantinya ketika kita memberikan masukan, saran dan masukan, instansi itu merasa didengar juga, merasa haknya juga dihargai seperti itu. Dan karena kalau kerjasama kita dengan instansi ini juga baik, nantinya itu masyarakat yang akan diuntungkan gitu. Masyarakat yang akan lapor di Ombudsman itu akan lebih diuntungkan, karena banyak juga yang laporan itu selesai dengan hanya kita telepon nih Mbak, kepada kepala dinas atau kepala instansi tersebut langsung jadi. Jadi kalau kita dengan Pemkot Surabaya itu ada, ini kok KTP-nya lama ya, oh langsung jadi, oh langsung ambil di kelurahan seperti itu. Jadi memang kita pendekatannya itu seperti itu supaya kedua belah pihak ini memang sama-sama merasakan bahwa memang kita perlu perubahan nih seperti itu. Benar-benar. Jadi untuk laporan di Ombudsman itu jangan khawatir, kita banyak caranya, juga banyak juga laporan-laporan yang sulit juga, karena memang dari pelapor dan terlapor ini sulit juga. Nah, itu pentingnya kenapa kok kita harus pendekatan yang baik dengan instansi-instansi juga seperti itu. Biasanya kesulitannya kalau tadi dibilang sulit yang seperti apa sih gitu loh? Nah, banyak nih Mbak. Kita yang paling sulit itu bermula dari, jadi untuk persyaratan melapor di kita ini ada yang namanya harapan pelapor. Nah, kenapa harapan pelapor ini harus ada? Karena kadang-kadang apa yang diharapkan pelapor dan kewenangan serta proses pemeriksaan yang ada di kita ini kadang-kadang tuh nggak match gitu. Oke. Nah, ini yang nantinya akan mempersulit seperti itu. Nah, kadang-kadang kita jelaskan juga sesuai dengan kewenangan kita, dan biasanya tuh prosesnya seperti ini. Jadi kita kunci di harapan pelapor ini, karena contohnya kayak gini nih Mbak. Misalnya misalnya ada berkendara gitu ya di jalan raya, terus nggak sengaja nih ada senggolan nih mobilnya. Nah, Mbak kan pasti pengen ganti rugi lah ya, wah ini mahal banget nih, harus ganti rugi lah, orang dia yang salah, seperti itu biasanya.
Nah, ketika dia melapor di kepolisian, orangnya ini nggak mau ganti rugi ya, terus susah lah, ya udahlah saya lapor aja nih Pak. Nah, Mbak lapor lah itu ke kepolisian. Nah, ketika Mbak lapor ke kepolisian, bayangan Mbak atau ekspektasinya itu kita lapor terus supaya yang nabrak ini tuh mau ganti rugi ya, atau dibantu oleh kepolisian, atau supaya ya dia ada pressure lah ya, kita laporin terus dia mau ganti rugi. Nah, ketika si penabraknya ini tetap nggak mau ganti rugi, nah ini nih biasanya masyarakat itu terus loh, kepolisiannya gimana, kerja apa, terus kenapa ini kayak gitu kan. Nah, padahal wewenang dari kepolisian sendiri itu bukan untuk memaksa si penabrak ini ganti rugi, tapi untuk memproses secara pidana. Nah, karena pidana itu adalah endingnya adalah kurungan atau penjara. Jadi kalau memang dia nggak mau ya dia harus dipenjara sesuai dengan undang-undang lalu lintas seperti itu, bukan ganti rugi. Nah, ketika si pelapor ini ngecek ganti rugi, bukan kewenangan dari kepolisian, tapi dia kecewa dengan pelayanan di kepolisian. Nah, disinilah harapan pelapor itu kenapa penting sekali. Jadi Ombudsman harus menjelaskan, oh kewenangan saya seperti ini, proses yang biasanya kami lakukan seperti ini, sehingga nanti tidak ada ekspektasi seperti yang permasalahan yang tadi, seperti itu kira-kira. Oke. Tapi memang saya setuju sekali ya ketika Mbak Sylvia tadi menjelaskan bahwasanya Ombudsman ini adalah memediasi pihak ketiga gitu ya di tengah-tengah, kemudian juga tidak berusaha untuk memblow up kasus itu seperti apa, tapi menyelesaikan kendala-kendala yang ada di instansi yang ada di wilayah Jawa Timur seperti itu. Oke, nah sebenarnya saya pengen ngobrol banyak sih ya Mbak Sylvia, tapi memang waktunya mungkin di lain kesempatan ya kita bisa ketemu langsung gitu ya, face to face ngobrol langsung, kayaknya lebih asik nih kalau sama Mbak Sylvia nih. Siap Mbak Citra, ditunggu. Oke. Tapi mungkin yang terakhir nih ya, saya pengen tanya sama Mbak Sylvia juga, apa yang ingin disampaikan oleh kepada masyarakat gitu ya tentang keberadaan Ombudsman Republik Indonesia wilayah Jawa Timur ini? Oke, jadi kepada para pendengar podcast Mako Suara Cita dan masyarakat Kota Malang, Malang Raya, Ombudsman RI ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif terhadap evaluasi pelayanan publik. Jadi dengan adanya laporan dari masyarakat itu sebagai kontrol bagi penyelenggara negara dan penyelenggara layanan untuk perbaikan ke depannya. Ombudsman Republik Indonesia juga paham bahwa penyelenggara layanan itu sudah berusaha untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Dengan adanya feedback atau timbal balik dari masyarakat berupa laporan, itu diharapkan perbaikan-perbaikan dapat dilakukan karena dunia ini terus berkembang ya, informasi juga terus berkembang, sehingga perbaikan-perbaikan itu harus terus dilakukan secara kontinu untuk mengimbangi perkembangan zaman. Jadi bagi masyarakat jangan takut untuk melapor. Kami dari Ombudsman Republik Indonesia berulang kali mensosialisasikan juga kepada para penyelenggara layanan bahwa laporan atau pengaduan itu adalah perbaikan kualitas dari pelayanan publik. Nah, untuk masyarakat yang melapor juga kami ada fitur untuk dirahasiakan terkait nanti kasuisis dari laporannya apakah bisa dirahasiakan seperti itu. Langsung aja melapor ke Ombudsman melalui website kami di ombudsman.go.id atau di email di pengaduan.jatim@ombudsman.go.id dan di WhatsApp di 0811 126 3737. Jadi kami tunggu laporan dan keluhan pelayanan publik dari masyarakat Malang. Seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Sylvia. Sukses terus untuk Ombudsman Republik Indonesia wilayah Jawa Timur dan juga Mbak Sylvia juga. Sehat selalu dan salam sehat ya Mbak. Iya, terima kasih Mbak Citra. Oke, nah demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Mbak Sylvia. Beliau adalah asisten pengaduan masyarakat di Ombudsman Republik Indonesia wilayah Jawa Timur, seperti itu. Nah, kita ketemu lagi ya di lain kesempatan dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Akhirnya saya Pipin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.